teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Nurwahyuni dengan NIM 2483130021, jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas A. Di video kali ini kita akan membahas materi penting dalam Hukum Tata Negara, yaitu perbandingan Hukum Tata Negara dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana sistem hukum di berbagai negara berkembang dan apa saja perbedaannya. Yuk langsung kita mulai aja. Untuk pertemuan kedua yaitu membahas pengantar perbandingan hukum. Perbandingan hukum itu tidak sekedar mempelajari sistem hukum asing, tidak sama dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, maupun filsafat hukum. Harus ada minimal dua sistem atau tradisi hukum yang akan dibandingkan, mengungkap dan menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Pengertian perbedaan hukum menurut Munir Fuadi yaitu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum atau meninjau kaidah atau aturan hukum maupun jurisprudensi untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Dan apakah perbandingan hukum itu sebuah disiplin ilmu ataukah metode? Yaitu kalau sekedar metode, maka isi dari perbandingan hukum hanyalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Sedangkan menurut disiplin ilmu, perbandingan hukum lebih luas lagi, yaitu menyangkut teori-teori. Ada dua tokoh yang menjelaskan tujuan perbandingan hukum. Yang pertama ada Patrick Glenn tahun 2022. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai instrumen pembelajaran dan pengetahuan. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai instrumen evolusi dan taksonomi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, tujuan pragmatis dan utilitarian perbandingan hukum. Yang tokoh kedua ada Matthias Siems. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua ada manfaat praktis di level nasional atau domestik. Dan yang ketiga ada manfaat praktis di level regional ataupun internasional. Pertemuan ketiga yaitu metode perbandingan hukum dan persamaan dan perbedaannya. Yang pertama ada praanggapan adanya persamaan antara sistem hukum, yaitu untuk harmonisasi hukum dan perbandingan sebagai upaya pencarian persamaan pada tataran praktis. Yang kedua ada praanggapan adanya perbedaan antara sistem hukum, yaitu persamaan hanya pada di permukaan dan juga perlunya penelitian empiris, asumsi persamaan, kondisi ketika masalahnya mirip hanya solusinya saja yang berubah. Yang kedua ada asumsi perbedaan ya. Contohnya kepala negara mungkin sama-sama presiden, namun kepresidenan, tanggung jawab dan hak-haknya berbeda. Metode tradisional yaitu dianggap cenderung terhadap aturan-aturan hukum seperti hukum positif sebagai dasarnya didasari realitas sosial, dan metode fungsional yaitu kesamaan fungsi sebagai ciri khas metode ini. Ada 4 langkah perbandingan hukum dengan metode fungsional. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan penelitian dan memilih sistem hukum yang mau dibandingkan. Yang kedua, menggambarkan hukum di negara yang kita pilih. Yang ketiga, membandingkan sistem hukum itu. Dan yang keempat yaitu menilai secara kritis temuannya. Metode struktural yaitu menekankan pada struktur dari institusi hukum. Pendekatannya itu ada macro comparison yaitu sistem hukum sebagai subjek perbandingan, sedangkan pendekatan mikro yaitu pendekatan yang khusus. Pada pertemuan 4 yaitu membahas hakikat hukum tata negara. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mempelajari berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan konteks kenegaraan. Dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut droit constitutionnel. Dalam bahasa Inggris disebut constitutional law. Dan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai Stadtrecht, dan dalam bahasa Italia disebut Diritto Costituzionale. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum konstitusi dan hukum tata negara. Hukum konstitusi sering dianggap lebih sempit karena hanya berfokus pada teks undang-undang dasar. Sementara itu, hukum tata negara memiliki cangkupan yang lebih luas karena meliputi struktur negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Menurut Djoko Sutomo, terdapat perbedaan antara
teori konstitusi dan juga hukum konstitusi. Teori konstitusi membahas konstitusi secara luas, sedangkan hukum konstitusi hanya membahas aspek hukumnya saja. Selain itu, menurut Thomas Paine, konstitusi dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan. Artinya, konstitusi lebih dahulu ada dibandingkan pemerintahan, karena pemerintahan merupakan hasil dari konstitusi. Dalam praktiknya, suatu negara terkadang memproklamasikan terlebih dahulu, baru kemudian memiliki konstitusi tertulis. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pada 18 Agustus 1945 baru menuliskan konstitusinya. Selain itu, anggapan bahwa setiap negara sudah memiliki konstitusi sejak negara tersebut terbentuk. Meskipun konstitusi tertulisnya belum disahkan, namun legitimasi negara tetap bergantung pada pengakuan dari pihak lain. Secara umum, hukum tata negara dapat disimpulkan sebagai cabang ilmu hukum publik yang mempelajari hukum kenegaraan. Hukum ini tidak hanya mengatur organ negara dan hubungan antar lembaga negara, tetapi juga hubungan antara negara dan warga negara. Selain itu, hukum tata negara tidak hanya mencakup hukum tertulis, tetapi juga teori atau ilmu hukum konstitusi. Hukum tata negara mempelajari negara baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Dalam kajian terdapat beberapa bentuk konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam arti material yang dilihat dari isi, seperti jaminan hak asasi manusia, seperti negara dan fungsi pemerintahan. Yang kedua, ada konstitusi dalam arti formal yang dilihat dari proses pembentukannya, misalnya lembaga yang berwenang membuatnya. Dan yang ketiga, ada konstitusi sebagai naskah tertulis, yaitu dokumen resmi yang menjadi dasar hukum negara. Selanjutnya, perkembangan hukum tata negara saat ini dapat dilihat dari perspektif perbandingan. Berdasarkan tulisan Michael Rosenfeld dan dalam Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, hukum tata negara mengalami perkembangan pesat dan menempati posisi penting dalam kajian hukum konstitusi modern. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya penelitian di bidang ini. Perkembangan tersebut juga didorong oleh meningkatnya perhatian akademisi terhadap praktis konstitusi di berbagai negara, serta lahirnya banyak konstitusi baru. Selain itu, gelombang demokrasi global turut mempengaruhi perkembangan disiplin ini, terutama di negara-negara Eropa Timur seperti Afrika Selatan dan Amerika Latin. Pertemuan kelima yaitu sistem dan tradisi hukum di dunia. Hukum merupakan dasar penting dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, di mana setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda karena dipengaruhi oleh sejarah, budaya, agama, serta kondisi sosial dan politik. Secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama ada civil law yang mengutamakan undang-undang tertulis. Yang kedua ada common law yang berkembang dari putusan hakim atau jurisprudensi. Yang ketiga ada hukum keagamaan yang bersumber dari ajaran agama dan mengatur aspek sosial sekaligus moral dan spiritual seperti hukum Islam. Yang selanjutnya ada hukum adat yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis dan bersifat fleksibel, di mana seluruh sistem tersebut juga berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan seperti presidensial, parlementer, negara kesatuan, dan federal, sehingga setiap sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan penting untuk dipelajari melalui perbandingan hukum guna memahami serta mengembangkan hukum nasional dan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada pertemuan ke-6 yaitu membahas perbandingan konstitusi negara-negara Amerika dan Eropa. Yang pertama ada konstitusi Amerika Serikat. Yang pertama kita membahas sejarah konstitusi Amerika. Konstitusi ini lahir dari proses yang panjang yang dimulai dari pengalaman sebagai koloni Inggris hingga perjuangan kemerdekaan. Ketidakpuasan terhadap pajak tanpa perwakilan memicu perlawanan yang berujung pada perang kemerdekaan. Setelah merdeka disusun Declaration of Independence sebagai dasar ideologis negara. Awalnya digunakan Article of
Confederation namun dianggap lemah karena pemerintah pusat tidak kuat. Hal ini mendorong lahirnya konstitusi tahun 1787 melalui Konvensi Philadelphia yang kemudian diratifikasi dan dilengkapi dengan Bill of Rights sebagai jaminan hak-hak warga negara. Yang kedua ada perkembangan konstitusi Amerika Serikat. Perkembangan konstitusi Amerika ditandai dengan sistem federal dan mekanisme amandemen yang ketat. Setelah kemerdekaan, Amerika membentuk pemerintahan baru dan memilih presiden pertama yaitu George Washington. Perubahan konstitusi dilakukan melalui proses amandemen yang harus disetujui oleh 2/3 Kongres dan 3/4 negara bagian. Hingga saat ini terdapat 27 amandemen yang tetap menjadi satu kesatuan dengan naskah asli, menunjukkan bahwa konstitusi Amerika bersifat stabil namun tetap adaptif. Selanjutnya ada substansi konstitusi Amerika Serikat. Substansi konstitusi Amerika Serikat menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. Kekuasaan ini dibagi menjadi 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta sistem checks and balance. Selain itu diterapkan sistem federalisme yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Hak-hak warga negara dijamin dalam Bill of Rights serta ditegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara. Selanjutnya ada konstitusi Perancis. Yang pertama ada sejarah konstitusi Perancis. Sejarah konstitusi Perancis sangat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai perubahan politik. Awalnya Perancis menganut monarki absolut tanpa konstitusi tertulis. Revolusi Perancis tahun 1789 menjadi titik balik dengan lahirnya Declaration of the Rights of Man and of the Citizen yang menekankan kebebasan dan kesetaraan. Konstitusi pertama muncul tahun 1791, namun setelah itu terjadi berbagai pergantian rezim hingga akhirnya terbentuk Konstitusi Republik kelima tahun 1958 yang masih berlaku hingga sekarang ini. Perkembangan konstitusi Perancis ditandai dengan seringnya perubahan akibat dinamika politik. Sejak revolusi, Perancis telah mengalami banyak pergantian konstitusi, bahkan hingga belasan kali. Perubahan dilakukan melalui mekanisme referendum yang melibatkan rakyat secara langsung. Sistem yang digunakan adalah pembaruan konstitusi secara keseluruhan hingga setiap perubahan menghasilkan konstitusi baru, bukan sekedar amandemen. Yang ketiga ada substansi konstitusi Perancis. Menekankan kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah semi presidensial di mana presiden memiliki kekuasaan yang kuat namun tetap didampingi oleh Perdana Menteri. Konstitusi juga menjamin hak asasi manusia dan menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. Struktur kekuasaan lebih fleksibel dibandingkan Amerika, namun tetap menjaga prinsip demokrasi dan keseimbangan kekuasaan. Yang ketiga ada konstitusi Inggris. Yang pertama ada sejarah konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris memiliki karakter yang unik karena tidak tersusun dalam satu dokumen tertulis, tidak seperti negara lainnya. Sejarah berkembangnya secara bertahap melalui kebiasaan, keputusan pengadilan, dan dokumen penting seperti Magna Carta 1215. Sejak masa monarki absolut, kekuasaan raja dibatasi hingga berkembang menjadi sistem monarki konstitusional yang menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan. Yang kedua ada perkembangan konstitusi Inggris. Perkembangan konstitusi Inggris bersifat evolusioner bukan revolusioner. Perubahan terjadi secara bertahap melalui praktik ketatanegaraan, undang-undang, dan konvensi. Parlemen menjadi lembaga yang sangat dominan dan prinsip supremasi parlemen menjadi dasar utama sistem ketatanegaraan Inggris. Tidak ada prosedur khusus seperti amandemen formal karena perubahan dapat dilakukan melalui undang-undang biasa. Yang ketiga ada substansi konstitusi Inggris. Substansi konstitusi Inggris menekankan pada supremasi parlemen, rule of law, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Sistem pemerintahannya adalah parlementer di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Meskipun raja atau ratu tetap menjadi kepala negara, perannya lebih bersifat simbolis. Yang keempat ada konstitusi Jerman. Yang pertama ada sejarah konstitusi Jerman. Sejarah konstitusi Jerman dipengaruhi oleh perubahan politik yang besar terutama setelah Perang Dunia ke-1 dan 2. Setelah runtuhnya Kekaisaran Jerman, lahirnya
Konstitusi Weimar 1919, namun dianggap gagal karena tidak mampu mencegah munculnya rezim otoriter. Setelah Perang Dunia Kedua disusun Basic Law tahun 1949 yang menjadi dasar konstitusi Jerman modern. Yang kedua ada perkembangan konstitusi Jerman, menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem yang stabil dan demokratis setelah pengalaman masa lalu. Basic Law awalnya bersifat sementara, namun kemudian menjadi konstitusi permanen setelah reunifikasi Jerman. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui amandemen, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak boleh diubah, seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada substansi konstitusi Jerman, yaitu menekankan perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum. Sistem pemerintahannya adalah parlementer dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selain itu, terdapat Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga konstitusi dan menguji undang-undang agar tetap sesuai dengan prinsip dasar negara. Yang kelima ada konstitusi Rusia. Yang pertama adalah sejarah konstitusi Rusia. Sejarah konstitusi Rusia mengalami perubahan besar dari masa kekaisaran menjadi negara komunis setelah revolusi Rusia 1917 hingga akhirnya menjadi negara federal modern. Pada masa Uni Soviet, konstitusi mencerminkan ideologi komunis. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1993 yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan saat ini. Yang kedua ada perkembangan konstitusi Rusia, menunjukkan transisi dari sistem otoriter menuju sistem yang lebih demokratis. Meskipun tetap memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat, konstitusi 1993 beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi politik. Perubahan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan lembaga legislatif dan persetujuan rakyat. Yang ketiga ada substansi konstitusi Rusia, menegaskan prinsip hukum, demokrasi, dan federalisme. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam mengangkat pejabat tinggi negara. Selain itu, konstitusi juga menjamin hak asasi manusia, meskipun dalam praktiknya sering terjadi perdebatan struktur negara dibagi antara pemerintah pusat dan wilayah federasi. Pada pertemuan ke-7 yaitu membahas perbandingan konstitusi India, Jepang, Cina, Afrika, dan Australia yang dilihat dari sejarah, perkembangan, dan substansi masing-masing negara, di mana India memiliki konstitusi tertulis terpanjang dengan sistem federal parlementer dan menekankan pada hak fundamental. Jepang mengalami perubahan dari monarki absolut ke demokrasi modern dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pasifisme. Sedangkan Cina mengembangkan konstitusi berbasis ideologi sosialis dengan kekuasaan terpusat pada partai komunis. Afrika Selatan membentuk konstitusi demokratis pasca apartheid yang sangat menekankan hak asasi manusia, sedangkan Australia memiliki konstitusi federal dengan sistem parlementer dan pengaruh kuat tradisi hukum Inggris, sehingga secara umum terlihat bahwa setiap konstitusi dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan kondisi sosial politik masing-masing negara, namun tetap memiliki fungsi yang sama sebagai dasar penyelenggara negara dan pengatur kekuasaan. Sekian pemaparan materi rangkuman dari pertemuan kedua sampai ke-7. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.